pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karyawan Rumah Sakit Bante Waluyo. Mari kita awali pekan kerja kita di minggu ini dengan mendengarkan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, saya hantarkan. Sujud syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah. Engkau sangat baik, senantiasa menuntun kami semua, hamba-hambamu di dalam menjalani proses kehidupan beserta dengan peristiwa yang ada. Tuhan, kami ingin mengawali dan melandasi pelayanan kerja kami di minggu ini dengan mendengarkan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat menerimanya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersyukur tahun yang baru boleh kita song-song di tahun 2021 ini. Mari kita menyegarkan jiwa kita dengan mengingat kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu tema kita pagi ini adalah kita miliknya. Ayat nasnya diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Nanti boleh dibaca masing-masing. Saya membacakan ayat nasnya saja dari 1 Korintus 6 ayat 19. Yang demikian sabda Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang dokter yang berkata kepada saya, apa yang nikmat untuk tubuh? Tidak semuanya bermanfaat. Perkataan ini senada dengan ucapan Paulus kepada jemaat di Korintus yang mereka memang mendewakan pengetahuan roh sehingga mengabaikan segala sesuatu yang mereka lakukan dengan tubuh mereka. Mereka berpikir tubuh itu tidak berguna, jadi baiklah mereka melakukan apa yang mereka sukai dengan tubuhnya. Mereka menjadi hedonis dan menjadi orang-orang pencari kenikmatan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kita teledor dengan tubuh yang kita miliki ini? Ada banyak faktor yang membuat kita bisa merasakan berbagai kenikmatan dunia. Tuhan memberi tubuh kita indera untuk merasakan kesenangan dan juga kenikmatan. Tapi seringkali kita juga tidak sadar bahwa tidak semua hal yang kita lakukan itu mendatangkan manfaat dan juga berkat, baik untuk diri sendiri ataupun juga untuk orang lain. Contoh sederhana saja, makan itu baik dan sehat, tapi jika berlebih akan jadi bahaya. Sama halnya ketika kita menonton TV, bermain handphone, atau makan bakso juga sesuatu yang enak. Tapi jika dilakukan dengan intensitas yang berlebih, tubuh kita akan jadi korban. Sama seperti orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang merokok. Semua orang tahu bahwa merokok itu merusak tubuh. Tapi bagi yang sudah kecanduan, sudah mengenal rokok, akan sulit sekali untuk menghilangkannya dengan cepat atas kebiasaannya tersebut. Butuh waktu, butuh proses untuk putus hubungan dengan rokok. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang Paulus bicarakan dalam jemaat Korintus ini adalah dosa-dosa seksual yang dibuat legal karena ada pembenaran-pembenaran yang juga dibuat-buat oleh mereka sendiri di dalamnya. Kita tahu kondisi kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang juga merupakan tempat bersinggah bagi orang-orang yang lelah setelah berlayar. Tentunya mereka ingin beristirahat sejenak dan membutuhkan hiburan.
Sehingga tindakan prostitusi atau pelacuran menjadi salah satu kehidupan hedonis yang dibuat seakan-akan juga untuk menyenangkan dewa-dewa yang jemaat Korintus agungkan pada waktu itu. Padahal mereka ingin mencari kenikmatan bagi diri sendiri dan ingin juga menghancurkan sendi hidup orang yang beriman, bergereja, berkeluarga, dan juga bermasyarakat. Sungguh tindakan yang merusak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita menjaga kesehatan kita masing-masing? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Tentu saja kita terus berjuang. Kita jatuh dan bangun, jatuh lagi, tapi kita juga terus bangkit untuk mencoba menjadi pribadi yang tetap tegak berdiri, tetap kuat. Terkadang kita juga sakit karena kita lalai dengan tubuh kita. Karena repot, karena pekerjaannya banyak, makannya jadi telat, kemudian yang dimakan juga tidak sehat, sering bergadang, dan lain-lain. Mari janganlah kita mengulang kesalahan yang sama dan membuat tubuh ini menderita. Dalam perikop ini, tubuh dianggap sebagai sesuatu yang penting. Lebih penting malah daripada perut yang hanya tempat keluar dan masuk makanan. Tubuh memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh dikatakan dalam perikop ini. Allah menganggap tubuh kita adalah anggota Kristus. Kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Yang bisa kita pergunakan tubuh kita ini dengan semau kita. Kita bertanggung jawab dengan apa saja yang kita lakukan dengan tubuh ini. Kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita. Tetapi kita juga di sisi lain merusak tubuh kita sendiri. Kita bisa hidup sejahtera karena kita berlaku bijaksana kepada tubuh, tetapi kita juga merusak dengan perbuatan yang sembrono. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah bijak. Tidak mungkin orang yang waras tidak merawati tubuhnya sendiri. Kita berdandan, kita membersihkan tubuh kita sendiri dengan baik, karena kita bisa merasakan manfaat dari kita berdandan, dari kita membersihkan tubuh. Ada manfaat yang besar ketika kita merawati tubuh kita sendiri. Kita sadar kita bertahan hidup dan bisa melakukan banyak hal yang besar ketika tubuh kita berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Maka berbuatlah baik dengan tubuh kita, karena kita miliknya. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan, tindakan kita kepada Tuhan. Sehingga mari kita bertanggung jawab atas tubuh ini kepada Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu kepada Tuhan. Selamat berkarya di tahun 2021. Tuhan memberkati kita. Saat teduh untuk kita semua. Kami sangat berterima kasih atas tahun 2020 yang telah kami lalui bersama. Ada berbagai pengalaman yang kami lalui, pengalaman suka, duka. Bersama kami telah menjalaninya. Kiranya Tuhan ketika kami menyambut tahun baru ini, di tahun 2021, mampukan kami untuk menatap pengharapan baru bersama dengan Tuhan, serta menyadari diri kami milik Tuhan, tubuh kami milik Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami secara holistik, mulai dari fisik,
hati, pikiran, serta kehidupan sosial kami, kehidupan spiritualitas kami. Hendaknya kami bisa tertuju kepadamu, mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Kami sungguh berserah untuk pelayanan, aktivitas dan kehidupan kami mulai saat ini dan seterusnya. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.